Puji Tuhan, saya Pendeta Walden, senang kembali jumpa dengan Anda kawan. Apa kabar? Anda sedang di dalam keadaan apapun mengucap syukurlah sebab Tuhan itu baik. Saya tahu ada banyak pergumulan yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, dan Anda mungkin masih mendoakannya, menanti-nantikan jawaban. Tapi saya percaya Anda kuat karena firman Allah yang datang setiap saat dalam kehidupan Anda menguatkan Anda. Dan kawan, saya di dalam segala keadaan seringkali bertanya kepada orang-orang yang saya jumpai, termasuk ketika saya khotbah di berbagai tempat. Saya bertanya kepada mereka, siapa di antara Anda yang ingin sukses? Setiap orang mengangkat tangan, termasuk saya mengangkat tangan. Saya ingin sukses. Setiap orang ingin sukses, itu adalah pangsa pasar. Karena itu keinginan setiap orang. Dan ketika ada satu orang atau satu perusahaan atau apa saja bisa menawarkan sukses, karena itu menjadi keinginan setiap orang, maka kemungkinan akan berhasil untuk mendapatkan orang-orang itu, karena yang ditawarkan adalah pemenuhan kebutuhan. Seorang entrepreneur yang baik atau seorang marketing, sebelum dia melempar produk ke pasar, dia akan mensurvei pasar. Dan ketika dia bisa menjawab kebutuhan pasar, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan itu ada. Dia akan berhasil, kemungkinan untuk berhasil itu ada dan kemungkinannya besar. Nah, hari-hari ini saya melihat, karena sukses itu diinginkan oleh setiap orang, gereja menawarkan sukses. Banyak gereja menawarkan sukses dan menjadikan sukses sebagai tema, sebagai topik, sebagai target. Ini akan berbahaya. Saya sebagai seorang hamba Allah, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena menurut saya, ketika sukses dalam konotasi manusia, kemapanan hidup, ya, memiliki rumah yang besar, itu kan sukses menurut ukuran manusia. Memiliki kendaraan yang mewah, baik, ya, dan mungkin beberapa. Lalu punya investasi di berbagai bidang, anak-anak sekolah di sekolah yang favorit dan mahal, memakai pakaian yang bermerek, aksesori yang mahal dan sebagainya. Itu sukses yang menjadi konotasi manusia, dunia, konotasi dunia ini. Dan kalau itu sukses yang ditawarkan oleh gereja tanpa diberikan dasar yang benar, maka sukses akan menjadi tujuan orang datang ke gereja. Lalu akibatnya apa ketika mereka tidak sukses? Beberapa tahun mereka ikut gereja, mereka melayani, mereka berkorban, menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan mereka tidak sukses seperti yang mereka impikan, target mereka tidak tercapai. Apa yang terjadi? Banyak orang yang mundur, dan mereka berkata, ternyata Tuhan tidak bisa membuat saya sukses. Menurut saya dan firman Tuhan yang saya kenal, sukses itu bukanlah tujuan. Sukses adalah dampak atau akibat dari sesuatu. Sukses bukan tujuan, tetapi dampak atau akibat dari sesuatu. Dan kalau saya mengatakan hal ini, ada orang Kristen yang lain berkata, kalau begitu jadi orang Kristen kita tidak boleh sukses, tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki banyak hal yang baik, berkualitas. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Coba saya akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi perhatikan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang makan, minum, pakai, sukses dalam konotasi manusia, itu ditambahkan ketika kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus waktu ada di padang gurun setelah berpuasa, kepadanya ditawarkan segala kemegahan dunia. Posisi, kedudukan, harta, kemewahan, itu ditawarkan. Dan itulah konotasi sukses yang kadang-kadang dikejar oleh banyak orang.
Iblis berkata, kalau engkau sujud menyembah aku, semua itu jadi milikmu. Kawan, Allah tidak menghendaki engkau hidup menderita. Dia menghendaki engkau diberkati. Firman-Nya berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia Bapa yang baik, ya kan? Tetapi Dia yang harus menjadi tujuan utama. Kerajaan Allah yang harus kita cari ketika kita mendapatkannya. Yang lainnya ditambahkan. Adalah dua hal yang berbeda ketika kita mendapatkan sesuatu. Karena sesuatu itu menjadi target kita, kekayaan itu menjadi target kita, dan kita mendapatkan berkat Tuhan karena kita mencari kerajaan Allah, dan berkat Tuhan itu ditambahkan kepada kita. Kitab Roma berkata, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ini penting. Ketika kita mendapatkan kerajaan Allah, poin pertama yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang yang mendapatkan kerajaan Allah, yang mencari kerajaan Allah adalah Dia memberi sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Apa gunanya kita punya semuanya, tapi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera? Saya berkata, mungkin bisa saja orang yang menginginkan kekayaan, lalu mereka bekerja keras dan mengikut Tuhan dengan tujuan mendapatkan kekayaan, sukses seperti konotasi manusia, mungkin bisa mereka mendapatkan, bahkan mungkin seluruh isi dunia ini bisa mereka dapatkan. Tapi firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu? Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Matius 7:21, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya kan? Pada hari-hari terakhir, ayat yang ke-22 dikatakan, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini konteksnya nabi palsu, memutarbalikkan kebenaran. Kita harus berhati-hati di dalam memahami kebenaran firman Allah. Sukses itu Tuhan pasti berikan kepada kita, tetapi itu jangan sampai menjadi tujuan hidup kita. Lalu kemudian kita menghalalkan segala macam cara, termasuk memelintir Alkitab demi tercapainya sukses. Berhati-hati. Karena setiap orang yang mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, kepadanya ditambahkan apa yang dikhawatirkan oleh dunia, kepadanya ditambahkan itu. Dia akan berhasil. Tetapi ketika dia berhasil, dia sukses, dia akan tetap memuliakan Allah, karena dia sudah mendapatkan kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang dimana Yesus sungguh-sungguh menjadi rajanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ini ada satu wilayah, ada rajanya di situ yang berkuasa, ada pemerintahan, ada tatanan, ada aturan main, ada undang-undang. Dan saya percaya kebenaran itu adalah undang-undang yang berlaku di dalam kerajaan di mana Yesus menjadi rajanya. Firman Allah yang menjadi aturan main di sana. Cari itu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Ketika engkau mendapatkan itu, engkau mendapatkan segala-galanya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Apakah kita cukup dengan, oh ya saya tahu ada satu kerajaan namanya kerajaan Allah, Yesus rajanya, firman Tuhan, undang-undangnya? Tidak cukup. Kita harus datang ke kerajaan itu, kenali rajanya, terima dia dan berkata, jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Jadilah penguasa tunggal, kurios, dan memerintahlah dalam hidupku. Lalu kemudian kita menaklukkan diri kita kepada Raja itu. Dan kemudian kita melakukan kebenarannya. Orang seperti inilah yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup mereka. Mereka akan dikatakan berbahagia. Mereka akan memiliki segala-galanya. Dan segala-galanya ini membawa mereka makin hidup menyenangkan hati Tuhan. Makin hidup bersuka cita, berbahagia. Bukan malah sebaliknya menghancurkan. Karena banyak orang ketika menjadi kaya mereka hancur. Ketika menjadi kaya bercerai. Ketika menjadi kaya gegeran dan lain sebagainya. Pecah dan lain sebagainya. Tetapi orang yang mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, masalah yang datang mereka dapat handle. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana Yesus memerintah dalam hidup mereka. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Sukses ada di depan kita. Kita sedang berjalan ke masa depan yang penuh harapan. Tapi Yesus yang menjadi tujuan kita. Kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan Allah, itu yang kita cari setiap hari di dalam doa-doa kita. Sukses untuk Anda kawan. Saya Pendeta Walden. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.